Halo Kak PJ, selamat malam. Apa kabarnya Kak? Ya, selamat malam. Baik. Oke, Kak PJ boleh nggak minta waktunya sebentar untuk tanya-tanya sedikit terkait dengan astronomi? Oke, silakan. Boleh, boleh. Ya, Kak PJ, banyak yang bilang bahwa materi yang paling sulit di urusan astronomi adalah materi astronomi bola dan fisika bintang, kemudian galaksi dan kosmologi. Apakah Kak PJ setuju? Oke, kalau dari curhatan siswa ya memang rata-rata mereka merasa kesulitan terhadap ya paling tidak 3 dari 4 materi yang tadi disebutkan ya. Nah, jadi secara umum saya sepakat sih. Kalau saya pribadi memang dulu mengalami sedikit problem ketika belajar mereka gitu ya. Terutama tiga hal, astronomi bola, kemudian galaksi dan kosmologi itu memang apa ya, perlu imajinasi berlebihan begitu untuk bisa paham. Oke, Oke, baik. Kak PJ berarti setuju ya? ya. Nah, dari Kak PJ sendiri ada nggak tips dan trik untuk siswa agar mereka enjoy gitu mempelajari materi-materi yang sulit tadi supaya lebih menyenangkan gitu Kak? Oke. Kalau saya kan orangnya visual ya, jadi untuk bisa memahami dan membuat saya senang untuk melakukan dan belajar itu, saya harus bisa menggambarkan. Nah, pertama yang saya pelajari adalah astronomi bola, karena dia banyak menggambar gitu ya. Dan syukurlah karena eh, kunci pertama itu persisten, harus harus nggak boleh menyerah gitu ya. Nah, dengan ketidak boleh menyerahan itu sedikit demi sedikit saya pribadi mulai paham maknanya apa, apalagi ketika kita sambungkan dengan materi-materi lain. Jadi kalau tips dari saya pertama jangan nyerah, jangan takut lihat simbol gitu ya. Dan yang kedua itu coba divisualisasikan sedetail mungkin, seenak mungkin sesuai dengan kapasitas masing-masing. Oke, baik Kak Ya. DJ. Kemudian saya ingin tanya lagi, eh, seringkali siswa di astronomi itu hanya jago di bab tertentu atau bidang tertentu aja. Nah, kalau menurut Kak PJ sendiri, lebih baik siswa tersebut itu lebih mendalami di materi yang dia jago, atau mungkin dia harus berusaha untuk membagi ilmunya terhadap di materi-materi lain yang dia kurang jago gitu. Kalau menurut Kak PJ gimana? Oke, sebenarnya kan proses belajar itu panjang ya. Apalagi kalau astronomi itu bidangnya sangat banyak sekali, jadi sub-subnya itu sangat luas. Jadi wajar menurut saya kalau misalnya ada satu bagian yang lebih dahulu dikuasai, karena mungkin siswa itu suka yang itu dulu. No problem bagi saya. Tapi yang perlu diingat adalah keterkaitan antara satu materi dengan yang lain. Jadi, eh, oke, kita menguasai suatu hal, katakanlah astronomi posisi gitu atau astronomi bola. Nah, ternyata astronomi bola itu juga terkait sama galaksi dan kosmologi, kemudian terkait juga dengan pengamatan, terkait juga dengan bahkan fotometri dan spektroskopi itu contohnya. Jadi ketika kita sudah melihat keterkaitannya, mau nggak mau, kita juga harus belajar yang lain gitu. Hmm. Tapi jadi intinya untuk awal-awal tidak masalah, tapi kalau misalnya siswa itu ingin lebih mendalami makna dari apa yang dipelajari, sebaiknya dia juga belajar keterkaitan antara materi yang dia suka dengan materi yang lain. Oke, baik Kak PJ. Mungkin pertanyaan terakhir, Kak PJ, ada nggak mungkin apa ya kayak pendapat dari Kak PJ terhadap anak-anak atau calon siswa yang nantinya itu akan mengikuti atau ingin mempelajari astronomi? Seberapa keren sih ke astronomi itu Kak kalau dari Kak PJ sendiri? Oke, gini ya, astronomi itu kalau bagi saya pribadi adalah ilmu yang mengubah cara pandang, mengubah mindset. Nah, seberapa penting mindset itu bergantung dari mau apa si orang itu di dalam hidupnya gitu kan ya. Jadi kalau bagi saya itu penting karena itu akan membuat saya meningkat secara value baik di mata mungkin di mata manusia yang lain ataupun di mata Tuhan gitu ya. Jadi intinya eh, keren atau tidak itu relatif karena bagi kita keren belum tentu bagi orang lain. Tapi kalau bagi saya pribadi dia adalah eh, pengubah mindset dan saya pikir ilmu seperti itu akan sangat-sangat bertahan lama. Apalagi kalau kita ngomongin astronomi semakin banyak hal baru yang ditemukan. Baru-baru ini udah ditemukan 2 planet ya di bintang lain udah dipotret. Nah itu pertanyaannya akan banyak tuh.
apakah di sana ada kehidupan, gimana kita ke sana dan seterusnya, dan akan memacu perkembangan sains dan teknologi secara umum. Jadi menurut saya apapun yang teman-teman nanti tempuh gitu ya, mau astronomi atau bukan, yang penting bagi saya adalah mindsetnya. Dan saya belajar itu dari astronomi. Oke, baik Kak. Mungkin ini kali ini terakhir beneran. Ada nggak pesan kepada siswa-siswa yang akan menghadapi KSNP atau OSNP pada tahun 2020 ini? Oke, kalau pesan dari saya ya, atau tips juga, seimbangkan antara belajar, bermain, dan istirahat. Jadi jangan belajar aja, jujur nih. Karena apa? Otak kita tuh perlu istirahat dan bagi-bagi belajarnya. Jadi jangan satu waktu panjang, tapi bagi-bagi aja. Mirip kayak kita pelatihan online atau offline ya, di pelatihan OSN itu menurut saya sudah bagus. Jadi kasih jeda, istirahat-istirahat di antara belajar kalian, maka kalian akan merasa refresh setiap kali belajar. Mungkin itu. Oke, baik Kak PJ, terima kasih atas waktunya telah meluangkan waktu bersama kami tentang Sama-sama. sharing tentang astronomi. Oke Kak PJ, terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat. Ya, terima kasih.